menjelaskan buku resensi bab 2 judul Teori dan Riset Perkembangan Anak dan Remaja. Yang pertama, Teori dan Riset Perkembangan Anak Remaja 2.1 Pendahuluan. Teori ilmiah tentang perkembangan adalah seperangkat konsep atau pernyataan yang terkait secara logis yang berupa menggambarkan dan menjelaskan mengenai perkembangan dan memprediksi jenis perilaku yang mungkin terjadi dalam kondisi tertentu. Teori menginspirasi penelitian lebih lanjut dan memprediksi hasilnya. 2.2 Masalah teoritis dasar. Cara para ahli menjelaskan perkembangan sebagian bergantung pada asumsi mereka mengenai dua persoalan dasar. Yang pertama, apakah perkembangan bersifat aktif atau relatif dalam perkembangan? Dan yang kedua, apakah perkembangan berlangsung terus-menerus atau terjadi secara bertahap-tahap? Yang pertama, masalah. Apakah perkembangan itu aktif atau relatif? Di sini saya mau menjelaskan, psikologis yang percaya pada perkembangan yang aktif berpendapat bahwa manusia menciptakan pengalaman untuk diri mereka sendiri dan termotivasi. Perilaku ini dihasilkan dari kerja bagian-bagian biologis sebagai respon terhadap rangsangan. Pandangan yang kedua, model organisme melihat manusia sebagai organisme aktif dan tumbuh aktif yang mengatur perkembangan itu sendiri. Diprediksi dengan memecahnya menjadi respons sederhana terhadap pasangan lingkungan, seperti saat sel telur yang telah terlihat jelas dari waktu ke waktu menjadi janin sel telur sel tersebut mengalami serangkaian perubahan yang tidak dapat diprediksi secara nyata dibandingkan sebelumnya. 2.2 Apakah perkembangan itu berlangsung terus-menerus atau terhenti? Baik, di sini saya menjelaskan, perkembangan selalu diatur oleh proses yang sama dan melibatkan penyempurnaan berhadap dan perluasan keterampilan awal kemampuan selanjutnya, sehingga memungkinkan seseorang membuat prediksi tentang berkarakteristik masa depan berdasarkan kinerja masa lalu. Baik, 2.3 saya menjelaskan perspektif teoritis. Perspektif teoritis ada 5, yaitu psikoanalitik yang berfokus pada emosi dan dorongan bawah sadar. Yang kedua, pembelajaran, yaitu mempelajari perilaku yang dapat diamati. Yang ketiga, kognitif, yaitu menganalisis proses berpikir. Dan yang keempat, kontekstual yang menekankan pada dampak konteks secara sosial dan budaya. Yang terakhir, yang kelima, evolusioner dan biologis dari perilaku. Berikut ini adalah gambaran umum dan masing-masing perspektif tersebut dan beberapa ahli teoretik ditemukan. Perspektif 1. Psikoanalisa. Perkembangan psikoanalisa percaya bahwa manusia dilahirkan dengan dorongan biologis yang harus diarahkan agar menuangkan untuk hidup dalam masyarakat. Bayi baru lahir diatur ide untuk hidup dalam masyarakat. Konflik-konflik ini terjadi dalam 5 tahapan. Perkembangan psikoanalitik seksual, di mana kenikmatan indera perpindahan dari satu zona tubuh ke zona tubuh lainnya, dari mulut ke anus, kemudian ke alat kelamin. Dan yang berikutnya, teori Freud. Teori Freud memberikan kontribusi bersejarah dan menghilami seluruh generasi pengikutnya.
Beberapa di antaranya membawa materi psikoanalisa ke arah yang baru, namun banyak gagasan Freud yang sekarang dianggap biasa, budaya, atau ketinggalan zaman atau tidak mungkin diselidiki secara ilmiah. Freud menyadarkan kita akan pentingnya pikiran, perasaan, dan motivasi, bahwa sadar peran pengalaman masa kecil dalam pembentukan kepribadian emosional, respon emosional, peran representasi mental dari orang lain dalam pembentukan hubungan intim, dan jalur perkembangan normal dari keadaan yang belum matang dan bergantung ke kejedaan yang matang dan saling bergantung. Yang berikutnya, perspektif 2, belajar. Belajar, mereka berpendapat bahwa manusia di segala usia belajar tentang dunia dengan cara yang sama seperti organisme yang lain dengan bereaksi kondisi atau aspek lingkungan yang mereka anggap menyenangkan, menyakitkan, dan mengancam. Yang berikut perspektif 3, yaitu kognitif. Pendekatan Jean Piaget mengembangkan teori terhadap kognitif yang memperkenalkan kembali konsep penyelidikan ilmiah ke dalam keadaan mental. Organisme adalah kecenderungan untuk membuat kategori seperti burung dengan mengamati karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing anggota suatu kategori. Seperti burung pipit dan kordinal, menurut Piaget, manusia menciptakan struktur kognitif yang semakin kompleks yang disebut skema cara mengatur informasi tentang dunia. Yang pertama, asimilasi, menerima informasi baru dan memasukkan ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, menyesuaikan struktur kognitif seseorang agar sesuai dengan informasi baru. Dan yang keempat, perspektif 4, kontekstual. Para penganut kontekstualisme memandang individu bukan sebagai suatu entitas terpisah yang berinteraksi dengan lingkungan, melainkan sebagai bagian yang dapat dipisahkan. Dan yang kelima, perspektif 5, evaluasi biologis. Biologis pada dasarnya, perilaku evolusioner dan biologis dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Teori ini mengacu pada temuan antropologi, ekologi, genetika, evolusi, dan psikologi evolusioner untuk menjelaskan nilai perilaku adaptif atau kelangsungan hidup suatu individu atau spesies. Studi kasus adalah studi tentang seseorang. Studi kasus dapat menggunakan ukuran perilaku atau psikologis dari materi biografi, autografi, dan atau dokumenter. Kajian etnografi berupaya menggambarkan dan pola hubungan adat istiadat, kepercayaan, teknologi, seni, dan tradisi yang membentuk cara hidup suatu masyarakat. Studi toleransi, sebuah studi korensional berupaya untuk menentukan apakah suatu relasi atau hubungan statistik ada antara variabel fenomena yang berubah atau berbeda-beda di antara orang atau dapat divariasi untuk tujuan penelitian.